PTS dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. 1. Jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Jawabannya, belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang yang terjadi melalui pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Sehingga orang tersebut yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, atau memiliki sikap yang lebih baik. Perubahan ini tidak bersifat sementara, tetapi relatif, menetap dan dapat terlihat dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Ciri-ciri belajar antara lain adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut terjadi karena pengalaman, bukan bawaan sejak lahir. Bersifat terus berkembang, serta melibatkan aktivitas mental seperti berpikir dan memahami. Juga bisa melibatkan aktivitas fisik. Sementara itu, pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk membantu terjadinya proses belajar. Pembelajaran melibatkan interaksi antara guru serta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ciri-ciri pembelajaran yaitu memiliki tujuan yang jelas, direncanakan secara sistematis, menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran, terjadi interaksi antara guru dan siswa, serta bertujuan untuk memudahkan siswa memahami materi dan mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dengan demikian, belajar adalah proses yang terjadi pada individu, sedangkan pembelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung proses belajar tersebut. 2. Jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Jawabannya adalah tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik mengalami perubahan yang positif dalam dirinya. Perubahan ini tidak hanya pada pengetahuan kognitif, tetapi juga pada sikap afektif dan keterampilan psikomotor. Melalui pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami materi dengan baik, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, pembelajaran juga bertujuan membantu kepribadian yang baik, seperti sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dengan kata lain, tujuan utama belajar bukan hanya tahu, tetapi mengerti, bisa, dan berperilaku baik. Sedangkan prinsip belajar dan pembelajaran adalah aturan atau pedoman yang harus diperhatikan agar proses belajar berjalan efektif. Salah satu prinsip utama adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa. Artinya, siswa aktif mencari, menemukan, dan memahami. Pengetahuan bukan hanya menerima dari guru. Prinsip lainnya adalah memperhatikan perbedaan individu, karena setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Pembelajaran juga harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dari yang mudah ke yang lebih sulit, agar siswa tidak merasa terbebani. Selain itu, belajar akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami dan mengingat. Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan juga sangat penting karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terakhir, adanya umpan balik dari guru membantu siswa mengetahui kekurangan dan kemajuan mereka, sehingga dapat terus memperbaiki diri. Nomor 3. Jelaskan pengertian perbedaan contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensi bacaan Anda pada tabel berikut. Jawabannya, 1. Teori behavioristik. Pengertian.
Teori belajar yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus atau rangsangan dan respon atau tangkapan. Perbedaannya fokus pada hasil belajar, pembelajaran bersifat terstruktur, guru dominan, siswa cenderung pasif. Implementasi pembelajaran, referensi. Guru memberikan latihan soal berulang atau drill, pemberian reward atau punishment, hafalan dan penguatan, reinforcement. Contohnya, siswa diberi pujian saat menjawab benar. Referensi Skinner, BF 1953, Skin and Human Before Valve in Classical Conditioning. 2. Teori konstruktivistik. Pengertiannya, teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perbedaannya fokus pada proses berpikir, siswa aktif, pembelajaran bermakna, guru sebagai fasilitator, menekankan pemahaman. Implementasi pembelajarannya, diskusi kelompok, problem-based learning, eksperimen. Siswa mencari dan menemukan sendiri konsep. Contohnya, siswa melakukan percobaan lalu menyimpulkan hasilnya. Referensi Piaget J. 1970, Second of Education, Vygotsky LS 1978, Min in Consti. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.